Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakal ummata ala nahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa mengenal sunnah, nikmat bisa memahami cara beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, dan kita diberi taufik untuk mau mengamalkannya. Karena betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka beragama tetapi cara beragamanya berbeda atau menyelisihi cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Maka ketika kita diberi taufik untuk bisa memahami hal ini, kita bisa memahami sunnah, kita diberi taufik untuk mau mengamalkannya, diberi taufik untuk memahami bid'ah dan bisa menjauhinya. Ini adalah nikmat yang sangat agung yang harus kita jaga dan harus kita pupuk agar semakin subur. Kita bersyukur mendapatkan nikmat ini sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang benar, menjadi ibadah yang memenuhi syarat diterimanya amalan. Akidah kita menjadi akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akidah yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Kita bersyukur dan kita berharap, kita memohon kepada Allah agar semoga Allah SWT juga melimpahkan hidayahnya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, agar mereka bisa mengenal indahnya sunnah, agar mereka bisa mengenal indahnya beragama sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, sehingga amalan kita dan kaum muslimin memenuhi syarat diterimanya amalan dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah, maka pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan ajarannya Nabi, dan kita juga harus menjauhi segala perkara yang diadakan dalam agama, sehingga amalan kita menjadi amalan yang benar, menjadi amalan yang soleh, menjadi amalan yang soleh sehingga memenuhi syarat diterimanya amalan. Maka kita berpegang teguh dengannya, kita berpegang teguh dengan sunnah ini, dan kita menjauhi kebid'ahan sesuai kemampuan kita. Karena kebid'ahan ini sebagaimana kita jelaskan kemarin adalah sesuatu yang mengandung bahaya yang banyak, sebagaimana kemarin telah kita jelaskan. Dan inilah yang dikatakan oleh penulis di awal kitabnya, di muqaddimah beliau, Syekh Abdurrahman bin Muhammad Musa Al-Nasr. Beliau pernah mengatakan, dulu pernah kita jelaskan, bahwasanya perkara bid'ah ini adalah termasuk satu dari 4 pintu-pintu kebinasaan. Perbuatan bid'ah adalah salah satu dari 4 pintu kebinasaan, yaitu syirik dan berbagai jenisnya, kenifakan, kebid'ahan dan kefasikan. Maka apabila kita telah memahaminya dan kita diberi taufik untuk menjauhinya, maka kita bersyukur kepada Allah SWT, sehingga kita berusaha meraih istiqomah di dalamnya dalam menjalankan sunnah ini dan menjauhi segala macam bentuk kebid'ahan. Maka kita harus berpegang teguh, meskipun berbeda dengan kebanyakan masyarakat kita.
meskipun berbeda dengan kebanyakan masyarakat kita, tetapi inilah kebenaran. Yang kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti karena kita dalam beragama itu, sekali lagi, sumber kita dalam beragama itu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya para sahabat Nabi. Apabila kita berhadapan dengan banyak dari masyarakat kita, ketika kita mengamalkan sunnah dan kita berusaha untuk menjauhi perkara yang diadakan dalam agama, mungkin kita akan nampak berbeda sendiri. Bahkan mungkin kita akan dimusuhi karena berbeda. Tapi kita berusaha berpegang teguh dengan sunnah ini, karena inilah dengan kita mengamalkan sunnah, kita sebagaimana dikatakan oleh ulama yang kemarin kita pernah sampaikan, as-sunnatu safinatu Nuhin. Sunnah itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha najah, siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa wa halaka. Dan siapa yang tidak menaikinya maka dia akan binasa dan celaka. Meskipun banyak celaan, banyak umpatan atau berbagai macam gangguan, itu adalah ujian dalam kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dalam kita mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Karena umumnya masyarakat kita memang dalam beragama itu banyak yang hanya sekedar ikut-ikutan. Yang penting diamalkan oleh tokoh agama, seorang yang ditokohkan dalam agamanya diikuti. Enggak tahu apakah ini ada dalilnya atau tidak, ada tuntunannya atau tidak. Meskipun kadang-kadang pun mereka tahu ini enggak ada tuntunannya, tetapi mereka tetap melaksanakannya. Gara-gara misalnya karena takut diomong, takut dicela. Misalnya perkara selamatan setelah kematian. Ini para ulama menjelaskan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Kita apabila melihat kepada sejarah kehidupan Nabi SAW, Nabi SAW pernah enggak keluarganya meninggal dunia? Pernah apa enggak? Pernah. Siapa? Istrinya ada yang meninggal, putranya juga ada yang meninggal, putrinya juga ada yang meninggal. Bahkan semua Nabi SAW memiliki 7 anak. Ketika beliau wafat, hanya 1 yang masih hidup, Fatimah. Yang 6 meninggal dunia selagi beliau masih hidup. Meski demikian, tidak ada satupun yang kemudian sama Nabi diadakan acara selamatan kematian sebagaimana yang kita saksikan di tengah masyarakat kita pada hari ini. 3 hari, 7 hari, 100 hari dan seterusnya. Nah, ketika kita tidak melakukannya, ya karena kita itu mengikuti mereka, mengikuti Nabi SAW dan para sahabat beliau. Ketika Nabi SAW pun wafat pun, ada enggak sahabat Nabi yang kemudian kumpul-kumpul baca-baca surat-surat tertentu Al-Quran? Ada apa enggak? Tidak ada. Kenapa kok mereka tidak mengamalkannya? Ya karena itu memang bukan bagian dari syariat Islam. Makanya kita pun tidak mengamalkannya. Begitu. Maka apabila kita mau merenungi, kita mau membandingkan, kita mau memikirkannya, dan kita melihat kepada kebenaran, insya Allah kebenaran itu akan nampak. Apabila kita mau membandingkan, apabila kita mau melihat kepada Al-Quran dan Sunnah dalam penjelasan para ulama. Karena tentunya apabila mereka orang-orang yang mengamalkan perkara-perkara baru dalam agama yang pada zaman Nabi tidak ada, kemudian setelahnya diadakan, maka mereka pun memiliki dalil. Mereka memiliki dalil. Bisa jadi mereka membawakan Al-Quran, mereka membawakan As-Sunnah, hanya saja dari pendalilannya itu tidak bisa dibenarkan. Pendalilannya tertolak. Oleh karena itu
sebagai patokan kita dalam beramal. Sebuah amalan itu ada nggak tuntunannya di Rasulullah SAW dan para sahabat beliau? Ada apa enggak? Ya. Kalau ditanya dulu mungkin mereka ada dalil, bawa dalil. Ya. Hanya saja mungkin dalilnya ada yang tidak sahih atau ada yang sahih tapi dipahami dengan pemahaman yang keliru. Ya. Maka yang kita tanyakan tuntunannya. Tuntunannya ada apa enggak? Kalau enggak ada ya sudah, kita enggak mengamalkan. Ya. Kalau seandainya ada tuntunannya ya kita akan mengamalkan. Makanya ketika kita tidak mau mengamalkan sebuah amalan yang baru, ya, karena memang itu enggak ada tuntunannya. Kalau seandainya itu ada tuntunannya, maka kita akan ikuti, akan kita laksanakan. Ya, karena kita sekali lagi beramal itu mengikuti tuntunannya Rasulullah SAW, biar amalan kita itu diterima. Kalau enggak ada tuntunannya ya sudah, kita enggak usah mengamalkannya, enggak kita amalkan. Apabila itu ada tuntunannya ya kita dengan senang hati insya Allah kita akan mengikutinya. Makanya jika misalnya kita bingung, kita ingin membandingkan, coba bandingkan. Misalnya tadi selamatan kematian. Nabi SAW tidak pernah mengamalkannya. Para sahabat Nabi juga tidak pernah mengamalkannya. Kemudian para ulama, murid-murid para sahabat tabi'in juga tidak pernah melakukannya. Sekarang ada orang yang dianggap sebagai tokoh agama melakukannya. Pak Kiai atau Pak Ustadz melakukan selamatan kematian, kumpul-kumpul di rumahnya orang yang telah meninggal dunia, kemudian makan-makan di sana, membaca ayat-ayat tertentu, ya. Begitu 3 hari 7 hari. Kita bandingkan. Ini kok beda ya? Nabi tidak pernah mengamalkannya, tetapi ini ada tokoh agama dan orang-orang itu pada mengamalkannya. Kira-kira yang benar yang mana? Ya. Kalau benar semua, ya masa sih benar semua? Ya. Ya. Kalau seandainya itu benar, tentunya Nabi sudah lebih dulu mengamalkannya, memberi contoh kepada kita. Demikian pula para sahabat beliau. Tetapi kok Nabi sama para sahabat beliau kok tidak pernah mengamalkannya? Ini yang benar yang mana? Nah, jangan milih. Apa yang benar Nabi, Pak Kiainya yang salah, atau yang benar Kiainya Nabinya yang salah? Kemungkinannya yang mana itu yang tepat itu? Nabinya yang salah, apa Kiainya yang salah? Nah, tentunya Nabi SAW yang benar. Nabi SAW mendapatkan wahyu dalam beribadah. Ya, makanya Nabi SAW dan para sahabat beliau tidak mengamalkannya ya karena memang tidak ada wahyu dari Allah yang menerangkan akan hal itu. Nah kita itu ketika tidak mengamalkannya ya kita mengikuti mereka. Kita mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Ya, demikian pula perkara yang diadakan setelah Nabi SAW wafat, ya, yang diadakan dalam agama Islam ya perkara baru itu, maka kita tinggalkan. Kita lebih memilih untuk mengikuti Nabi SAW meskipun kita sendirian misalnya, meskipun yang mengikuti jejak Nabi itu hanya kita di kampung ya, kita berusaha berpegang teguh ya. Meskipun orang-orang ya, tidak sebagaimana kita, tetapi kita lebih memilih untuk mengikuti jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau ya. Dan itulah keselamatan daripada kita mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau ya. Nah, makanya apabila kita mau merenungkan, kita mau membandingkan, insya Allah ya, dan kita benar-benar jujur untuk mencari hidayah, mencari kebenaran, insya Allah Allah akan tunjuki kita. Allah akan beri kita taufik untuk mengenali kebenaran dan juga mengamalkannya. Nah, karena ada orang-orang yang memang dia itu telah mengenali kebenaran, tetapi belum mau untuk mengamalkannya. Tahu kalau ini nggak ada tuntunannya, tetapi masih dilakukan karena alasan-alasan tertentu, mengikuti hawa nafsu misalnya. Oh saya ini kalau kayak ini ditinggalin nanti ya pengikutnya
bubar semua. Begitu. Atau kadang-kadang takut dicela oleh manusia. Saya tahu ini nggak ada tuntunannya, ya. Ini nggak ada yang benar. Tapi kalau nanti kita nggak ikut-ikutan sama masyarakat sini ya nanti diomong wong begitu. Dicela sama orang-orang. Beda nih begitu, nggak umum. Kadang-kadang begitu. Ya, kadang-kadang memang orang itu sudah tahu kebenaran tapi ya belum diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkannya. Makanya benar-benar hidayah itu adalah pilihan Allah. Siapa yang Allah beri hidayah maka tidak akan ada yang bisa memberinya, menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Ya. Maka apabila kita telah mengenali kebenaran dan mau mengamalkannya, kita bersyukur kepada Allah. Nah, kita berharap semoga saudara-saudara kita kaum muslimin bisa juga mendapatkan hidayah yang serupa, bisa mengenal kebenaran dan diberi keistiqomahan untuk mengamalkannya. Dan inilah yang harus kita pahami dalam kita beragama itu, yang pasti-pasti saja. Nah, yang pasti sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, itulah keselamatan. Jangan kita ikuti perkara-perkara baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Salah seorang ulama mengatakan kullu bid'atin dhalalatun walin ra'ahan nasu hasanatan. Setiap perbuatan bid'ah itu adalah kesesatan meskipun manusia memandangnya sebagai sebuah kebaikan. Meskipun manusia memandangnya sebagai sebuah kebaikan. Jadi sekedar anggapan baik dari kita, dari manusia, itu tidak menjadikan amalan itu menjadi baik. Amalan yang baik itu yang bagaimana? Yang ikhlas dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seikhlas-ikhlasnya kayak apa kalau amalannya tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka itu tidak diterima. Itu tidak dianggap sebagai ibadah. Maka kita bersyukur sekali lagi, bersyukur kepada Allah. Dan kita pun ketika bersyukur itu pun itu adalah nikmat dari Allah. Allah Ta'ala memberi kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Nah, salah satu nikmat yang paling agung adalah dengan Allah menunjuki kita itu hidayah. Kita bisa mengenal cara beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, dan kita mau untuk mengamalkannya. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang tingkatan dalam agama Islam. Tingkatan dalam agama Islam. Kata beliau Syekh Abdurrahman bin Muhammad Musa al-Nasr hafizahullah ta'ala, wa idza qila laka, kalau kamu ditanya ma maratibuddin, apa itu tingkatan-tingkatan dalam agama Islam? Apa itu tingkatan-tingkatan dalam agama Islam? Jadi agama Islam itu, dalam agama Islam ada tingkatannya. Apa saja tingkatannya? Fakul, maka jawablah. Maratibuddin salah satu tingkatan dalam agama Islam itu ada tiga. Ada tiga. Al-Islamu wal imanu wal ihsan, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian apa? Ihsan. Ada tiga, Islam, iman, dan ihsan. Maksudnya apa? Dalam pembahasan ini saya banyak mengambil dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Arba'in Nawawi. Dalam kitab beliau Syarah Arba'in Nawawi, di hadis yang kedua, nanti juga akan kita bacakan hadisnya. Ya. Jadi Islam itu ada tiga tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nanti akan dijelaskan di sini. Ya, secara singkat Islam itu yaitu orang-orang yang mengucapkan syahadat dan dia mendirikan sholat, ya, serta mengamalkan syariat Islam. Ya, maka mereka adalah orang-orang Islam,
orang yang mengamalkan syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat dan mengamalkan syariat Islam, ya. Maka apabila orang itu telah melakukannya, dia adalah orang Islam atau disebut dengan apa? Muslim. Apabila orang itu kemudian beriman dengan keimanan yang baik, ya, beriman dengan keimanan yang baik dan dia mengamalkan konsekuensi dari keimanannya kepada Allah, kepada rukun iman yang 6, maka dia naik derajatnya menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman, menjadi seorang yang beriman. Apabila dia lebih dari itu, ya, mengamalkan konsekuensi dari keimanannya hingga keimanannya menjadi sempurna, ya, ketika dia naik derajatnya maka dia naik kepada derajat al-ihsan, ya, atau orangnya muhsin, disebut muhsin, orang yang ihsan, berbuat ihsan. Jadi yang pertama Islam, ya, secara zahir orang itu mengamalkan Islam, maka disebut sebagai muslim. Kemudian ketika dia itu mengamalkan konsekuensi dari keimanan, maka dia disebut dengan mukmin, orang-orang yang beriman, mengamalkan syariat Islam dan mengamalkan konsekuensi dari keimanannya, orang yang beriman, muhsin, mukmin. Kemudian apabila naik lagi, ya, dia bertambah baik keimanannya, ya, bahkan sampai sempurna, dia menjadi orang-orang yang berbuat ihsan atau orang-orang muhsin. Ya, jadi Islam orangnya disebut apa? Muslim. Kemudian iman yang lebih tinggi lagi dari Islam adalah mukmin orangnya. Kemudian ihsan yang lebih tinggi dari iman, ya, orangnya disebut muhsin. Ya. Maka para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang muhsin, orang yang telah tinggi keimanannya. Mereka telah membuktikan keimanannya dengan baik, ya, bahkan keimanan mereka telah sempurna. Dan dari ketiga golongan ini, kita pun mensikapinya pun, ya, sesuai dengan derajatnya masing-masing. Di mana kita sesama orang Islam, sesama orang yang beriman, itu kita itu bersaudara. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lainnya. Demikian pula dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat kalau tidak salah, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka kita pun menerapkan hak-hak persaudaraan sesuai dengan tingkatan seseorang tersebut dalam agamanya. Kita memberikan hak-hak orang Islam itu, ya, sesuai dengan derajatnya dia sebagai seorang Islam, orang yang beragama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Kemudian apabila dia nampak, ya, keimanannya sebagai orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman, mengamalkan konsekuensi keimanannya, ya, maka haknya untuk memberikan haknya itu lebih daripada orang yang pertama tadi. Demikian pula, ya, orang-orang yang dia itu sampai pada derajat muhsin, yang ihsan, maka kita lebih tinggi dalam memberikan hak kepada mereka, ya. Di antara hak-hak persaudaraan adalah saling mencintai karena Allah, ya. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, mereka adalah orang-orang yang paling berhak, ya, mendapatkan kecintaan kita, ya, melebihi yang lainnya. Karena para sahabat Nabi mereka telah sampai pada derajat al-ihsan. Demikian pula hak-hak muslim yang lainnya, ya, menghormati, saling tolong menolong, berwala, kemudian mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana mencintai untuk diri kita, ya, untuk didoakan, untuk dinasehati, ya. Semua kaum muslimin mendapatkan hak ini, berhak mendapatkan hak-hak persaudaraan, ya. Maka semakin tinggi derajat seseorang, ya, kita lebih
tinggi lagi dalam memberikan haknya dalam persaudaraan, hak-hak persaudaraan Islam. Assalamualaikum kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah. Maka mana dalilnya sekarang ya? Jadi kebiasaan beliau memang setiap beliau membawakan sebuah permasalahan di sini, setiap beliau menjawab sebuah pertanyaan yang beliau ajukan itu selalu membawakan dalil ya. Kalau enggak dari Al-Quran ya dari As-Sunnah ya, As-Sunnahnya pun dari hadis-hadis yang sahih atau minimalnya hasan, atau kedua-duanya dari Al-Quran dan Sunnah. Mana dalilnya kalau Islam itu ada 3 tingkatan ini? Islam, iman, dan ihsan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini riwayat Imam Muslim. Yaitu ketika beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kita bacakan hadisnya. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina. Suatu ketika kami itu sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa Nabi SAW itu sama para sahabatnya itu biasa duduk-duduk bareng gitu. Para sahabat belajar kepada Nabi, Nabi mengajarkan kepada mereka. Ini biasa. Itulah alaina rajulun. Tiba-tiba ketika kami sedang duduk-duduk, itu datang seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'r. Orangnya yang datang itu pakai bajunya sangat putih sekali, putih banget, dan rambutnya pun nampak sangat hitam. Bajunya putih banget, rambutnya hitam banget. La yura alaihi asarus safar, tidak nampak padanya tanda-tanda dia habis bepergian jauh. Karena kalau di masa Nabi SAW dan para sahabat beliau itu, kalau ada orang habis bepergian jauh itu kelihatan. Karena di sana kan daerahnya kering gitu. Ya. Mestinya kalau orang habis bepergian jauh itu ada bekas-bekasnya, rambutnya mungkin acak-acakan atau banyak debunya, bajunya ada bekasnya kotor, ya, bau keringat misalnya. Nah, orang ini yang datang ini nggak nampak dia itu habis bepergian jauh. Wala ya'rifu minna hadun, dan di antara kami itu nggak ada yang kenal sama dia. Jadi orangnya, para sahabat Nabi itu rada-rada heran gitu. Ini orang siapa ya? Gitu. Kita kalau ada orang baru kan gitu kadang-kadang. Kita di kampung sering ke masjid, tiba-tiba ada orang ke masjid kita nggak kenal dia, ya, padahal kita di masjidnya di pelosok gitu desa. Ya, kita kan penasaran gitu ya. Ki wonge sapa sih ya? Ya. Kadang-kadang kita nanya, "Pak, jenengan si sinten?" Ya, dulure sinten apa tamune sinten begitu. Ya, karena kita nggak kenal, kita penasaran sama dia. Ya, para sahabat Nabi juga penasaran. Ya, cuman mungkin lebih penasaran lagi daripada kita. Ini orang nggak ada yang kenal, ya. Tapi bukan orang sini, ya. Dia nyatanya nggak ada yang kenal, bukan orang sini, dan dia bukan orang yang habis bepergian jauh. Ya. Makanya para sahabat itu heran begitu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan demikian. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang datang itu, yang baru datang itu, yang rambutnya hitam sekali, bajunya putih banget, dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian orang tadi itu ketika duduk mendekati Nabi, maka dia itu menyandarkan atau menempelkan lututnya ke lututnya Nabi. Ditempelkan. Dan kedua telapak tangannya itu ditaruh di pahanya dia. Jadi duduknya dekat banget sama Nabi. Waqala, kemudian orang ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Orang ini ketika memanggil Nabi SAW dengan sebutan nama beliau, wahai Muhammad, ini adalah kebiasaannya orang-orang Arab pedalaman.
Kalau ada orang Arab pedalaman, orang Arab Badui itu, kalau datang ketemu Nabi itu manggilnya namanya. Kalau sahabat nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Kalau para sahabat manggil Nabi itu wahai Rasulullah, atau wahai Nabi, nggak ada yang manggil wahai Muhammad. Para sahabat Nabi itu, kalau manggil Nabi itu manggil gelarnya Rasulullah. Nah, kalau ada orang datang kok manggilnya wahai Muhammad, maka ini kemungkinannya adalah orang Arab Badui, Arab pedalaman. Maka orang Arab tadi tanya, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Yaitu maksudnya Islam itu apa? Jadi dia tanya tentang agama Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun menjawab, al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang Islam. Islam itu engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diberi kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini Islam. Dan engkau pun mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Ini Nabi menjelaskan tentang Islam, yang kemudian ini menjadi dalil bahwasanya Islam itu rukunnya ada 5. Rukunnya ada 5. Yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kita sebagai orang Islam harus paham. Coba kita murojaah. Yang pertama, syahadat pertama. Jadi syahadat itu ada 2, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Maka syahadat la ilaha illallah itu ini memiliki 2 rukun. Apa saja Bapak Ibu-ibu? Rukunnya apa? Rukun la ilaha illallah an-nafyu wal isbat, meniadakan dan menetapkan. Apanya yang ditiadakan? Semua sesembahan selain Allah, atau semua peribadahan kepada selain Allah. Kemudian menetapkan apa? Peribadahan hanya untuk Allah. Bagus, barakallahu fikum. Ini rukunnya. Konsekuensinya ketika kita telah memahami rukun ini, maka kita harus menunjukkan ibadah kita hanya untuk Allah, dan kita menjauhi seluruh peribadahan kepada selain Allah. Kemudian syahadat juga memiliki syarat, yang mana syarat ini seperti gerigi bagi sebuah kunci, di mana dikatakan la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Nah, kalau kita sudah memiliki kuncinya, berarti tinggal masuk. Cuman kunci itu agar bisa buka pintu surga itu punya gerigi. Nah, gerigi-geriginya inilah yang dijelaskan oleh para ulama, atau diibaratkan ia adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Masih ingat apa enggak Bapak Ibu-ibu? Syarat-syarat la ilaha illallah ada berapa ya? Ada? Nonton pinten Pak? Ibu-ibu. Ada tuh 7. Apa saja? Ilmu. Kemudian apa? Ikhlas. Terus apa lagi? Masih ingat apa enggak ini? Ilmu, ikhlas, terus apa? Coba dijawab. Ilmu, ikhlas, jujur. Ya, terus apa lagi? 3 ini, jujur. Cinta. Yang kelima terus apa lagi? Menerima. Terus tunduk dan patuh. Satu lagi apa? Coba lagi. Ilmu, ikhlas, jujur, cinta, menerima, tunduk patuh. Satunya apa? Apa? Dibuka lagi catatannya ya. Baik. Nah, itu la ilaha illallah ya. Jadi rukunnya ada 2, nafi wal isbat, meniadakan semua sembahan selain Allah. Kemudian apa?
menetapkan beribadah itu hanya untuk Allah. Kemudian syaratnya ada 7. Ilmu, ikhlas, jujur, apa? Cinta, terus menerima, tunduk patuh. Satu lagi apa? Yakin. Betul sekali para ulama fikih ya. Yakin. Itu rukun-rukunnya yang sudah kita pelajari, syaratnya yang sudah kita pelajari. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah. Ini ada konsekuensinya. Setidaknya ada 4 ya. Poin penting dalam kita bersyahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apa saja 4 poin tersebut? Menjalankan apa yang beliau perintahkan. Kemudian apa? Menjauhi apa yang beliau larang. Kemudian membenarkan apa yang beliau kabarkan, mempercayai beliau, mengimani beliau. Kemudian yang keempat, kita tidak beribadah kecuali dengan mengikuti tuntunannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini syahadat, rukun Islam yang pertama. Kemudian sholat. Ini rukun Islam yang kedua. Kemudian zakat, ya sholat yang 5 waktu. Dan para ulama pun membahas hukum orang yang meninggalkan sholat. Ada yang menyatakan orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari Islam. Makanya meninggalkan sholat ini perkara besar, meskipun cuma sekali. Ada juga yang mengatakan tidak sampai keluar dari agama Islam. Di antara ulama juga ada yang merinci. Kalau dia berkeyakinan meninggalkan sholat ini halal, ya, meninggalkan sholat 5 waktu ini halal, atau dia berkeyakinan sholat 5 waktu ini enggak wajib, maka dia telah melakukan pembatal keislaman. Tetapi ketika orang itu meninggalkan sholat karena malas, karena capek atau semisalnya, maka dia tidak sampai keluar dari agama Islam selama dia itu masih meyakini kewajiban sholat. Ini. Kemudian rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, dengan mengeluarkan kewajiban dari harta yang dia miliki ketika telah sampai pada nisab. Kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah. Ini Islam yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwasanya Islam itu memiliki 5 rukun. Maka ketika orang tadi dijawab oleh Nabi, Islam itu adalah 5 perkara ini, dia mengatakan sodaqta, kamu benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka Umar dan para sahabat beliau, dan para sahabat yang lain itu mereka heran. Kami heran. Dia yang nanya kok malah dia yang membenarkan. Karena umumnya orang yang tanya itu kan enggak tahu. Ketika dijawab, dia tanya dijawab kok dia mengatakan kamu benar. Berarti seolah-olah orang ini sudah tahu. Seolah-olah orang ini sudah tahu, tapi kok tanya gitu. Tanyanya sama Nabi, Nabi jawab, kata dia sudah tahu. Maka para sahabat pun heran. Kalau kemudian dia pun mengatakan lagi, bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian dia mengatakan, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi SAW pun menjawab, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu itu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Ini kemudian dijadikan oleh para ulama sebagai rukun iman. Jadi yang pertama tadi tentang Islam, yang kedua tentang iman, yaitu rukun iman itu 6 ya, yang dijelaskan oleh Nabi SAW ini. Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kita jelaskan sejenak sedikit. Maka iman kepada Allah mencakup 4 poin penting, yaitu pertama kita beriman bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua kita mengimani rububiyah Allah atau perbuatan Allah, kekhususan perbuatan Allah.
Itu hanya Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki. Kita yakini hanya Allah saja yang bisa. Kemudian kita mengimani bahwasanya peribadahan itu hanyalah haknya Allah. Kemudian yang keempat, kita mengimani keimanan kepada Allah, yaitu kita mengimani Allah SWT memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Keimanan kepada malaikat ini mencakup beberapa poin penting ya, poin keimanan kepada malaikat. Di antaranya keimanan kepada malaikat yaitu kita harus meyakini malaikat itu benar-benar ada, dan mereka itu adalah hamba-hamba Allah dan bukan sesembahan ya, jadi kita yakin malaikat itu ada. Kemudian yang kedua keimanan kepada malaikat yaitu jumlah mereka itu sangat banyak. Ada yang kita tahu namanya dan ada yang juga yang tidak kita tahu namanya, tapi kita imani secara umum. Kita imani semua malaikat yang ada, baik kita tahu namanya maupun tidak. Kemudian yang ketiga, kita mengimani malaikat itu memiliki sifat-sifat. Yang keempat, kita mengimani malaikat itu memiliki tugas-tugas ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas keimanan kita terhadap malaikat. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Apa saja poin-poin keimanan kepada kitab? Di antaranya yaitu pertama, kita itu benar-benar mengimani bahwasanya kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah, diturunkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita mengimani semua kitab yang Allah turunkan, baik kita tahu namanya maupun yang tidak kita tahu. Karena kitab-kitab itu ada memiliki nama-nama, baik kita tahu namanya, misalnya Al-Quran ya, kita imani Al-Quran, ataupun tidak kita ketahui namanya, kita imani. Yang ketiga, kita mempercayai seluruh kabar dari kitab-kitab tersebut yang tidak dihapus. Adapun Al-Quran maka kita percaya semuanya. Kemudian yang keempat, keimanan kita kepada kitab yaitu bahwasanya semua kitab terdahulu itu dihapus dan disempurnakan oleh Al-Quran. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul. Apa saja keimanan kita kepada Rasul-Rasul? Yaitu pertama, kita meyakini para Rasul itu membawa risalah kebenaran yang berasal dari Allah. Jadi mereka benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian yang kedua, kita mengimani semua Rasul yang diutus, baik kita tahu namanya maupun tidak kita tahu namanya. Kita imani semua Nabi dan Rasul. Yang ketiga, kita itu harus mengimani kebenaran semua kabar yang sah dari mereka. Yang keempat, kita beramal dengan syariatnya Rasul yang diutus kepada kita, yaitu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Apa saja keimanan kita terhadap hari akhir? Pertama, kita harus beriman bahwasanya akan ada kebangkitan. Orang yang sudah meninggal dunia kelak akan dibangkitkan untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka yang kedua adalah keimanan kita kepada hari akhir. Nanti kelak akan ada pertanggungjawaban dan juga ada pembalasannya. Orang yang berbuat baik dia akan melihat balasannya, orang yang berbuat jelek juga akan melihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang berbuat kebaikan meskipun sedikit sekali, dia pasti akan melihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang berbuat kejelekan sedikit sekali, dia pasti akan melihat balasannya. Orang yang berbuat kebaikan meskipun sedikit sekali, dia pun akan melihat balasannya. Makanya kalau kita berbuat kebaikan, kita yakin kebaikan kita itu pasti akan tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah, meskipun tidak ada manusia yang menghargai. Misalnya, kita yakin Allah pasti akan menghargai kebaikan kita selama kita itu ikhlas. Kemudian yang ketiga, terkait keimanan kepada hari akhir, yaitu kita mengimani adanya surga dan neraka. Surga tempatnya orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Dan kita juga mengimani adanya neraka sebagai tempat kembali orang-orang yang durhaka dan binasa. Dan keduanya adalah
negeri yang kekal. Negeri yang kekal. Surga akan terus ada, neraka juga akan terus ada. Dan di antara keimanan kita terhadap hari akhir juga termasuk adalah keimanan kita terhadap adanya fitnah kubur atau pertanyaan alam kubur. Ini sudah pernah kita lalui dahulu, kita bahas di awal-awal. Adanya pertanyaan di alam kubur. Ditanya tentang apa? Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Gampang apa enggak soalnya? Kelihatannya gampang, tetapi ini yang jawab itu bukan semata-mata dengan kita hafalan begitu, ya, tetapi jawabannya adalah dengan kita beramal. Ya. Jadi amalan kita yang akan menentukan kita itu bisa jawab apa enggak begitu. Ya, ini sudah pernah kita bahas. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, diberi ketetapan untuk mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian juga termasuk keimanan kita kepada hari akhir, yaitu kita mengimani adanya siksa kubur bagi orang-orang yang zalim dan juga orang-orang munafik dan orang-orang kafir, dan juga adanya nikmat kubur. Ya, jadi orang di alam kubur itu imma dia mendapatkan nikmat, ya, atau dia itu mendapatkan siksa. Ya. Jadi orang yang sudah mati dia sudah sampai kepada apa yang dia usahakan. Makanya Nabi SAW juga melarang kita mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. La tasubul amwata fa innahum qad afdau ila ma qadamu. Jangan kalian mencela orang yang sudah mati. Mereka itu telah sampai terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang rukun iman ke-6, iman kepada takdir. Ini mencakup 4 poin, yaitu pertama al-ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Segala sesuatu yang terjadi itu Allah tahu. Yang kedua al-kitabah, kita mengimani bahwasanya Allah itu telah menulis segala sesuatu. Pada hari ini saya pakai baju putih begini, ya, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Pada hari ini ya begitu, semuanya tertulis. Saya ngomong begini juga sudah ditulis di sisi Allah. Allah tahu apa yang akan saya ucapkan. Allah tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita sembunyikan. Allah Maha mengetahui. Segala sesuatu Allah tahu dan telah tertulis di sisi Allah. Dan ini ada pembahasan kelak, pada saatnya akan kita bahas tentang iman kepada takdir. Kemudian yang ketiga yaitu al-masyiah. Kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu berdasarkan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan pernah terjadi. Makanya di antara doa kalau kita dapat musibah itu qadarallahu wa masya'a fa'al. Semuanya sudah Allah takdirkan, dan apa yang Dia takdirkan pasti terjadi. Maka kita sebagai seorang yang beriman akan tenang. Semua musibah itu sudah Allah tuliskan dan sudah Allah kehendaki. Kita tidak bisa untuk menghindar. Kalau Allah takdirkan terjadi, ya terjadi. Kalau Allah takdirkan tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat yaitu al-khalq, yaitu penciptaan. Semua yang terjadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin tentang keimanan. Kita lanjutkan. Qala shadaqta, maka orang tadi mengatakan kamu benar. Qala fa akhbirni an ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, tidak mampu untuk berbuat demikian, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan beribadah di sini dalam hal ihsan ini, yaitu kita itu beribadah kepada Allah seolah-olah kita itu melihat Allah.
Itu kita beribadah karena cinta, karena kebutuhan, karena tuntutan. Kita dalam beribadah itu kita cinta kepada Allah. Ini derajat kita itu beribadah seolah-olah kita itu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Nah, maka dalam tingkatan ini yaitu ibadah dengan rasa takut, yaitu apabila kita itu menyelisih perintah Allah, nanti kita akan dapat siksanya. Nah, maka apabila kita menyelisih perintah Allah, Allah itu melihat kita. Apapun yang kita lakukan, Allah itu melihat kita. Jadi untuk poin yang pertama itu tadi, kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, kita beribadah dengan cinta kepada Allah. Sedangkan yang kedua, apabila kita itu tidak mampu, maka sesungguhnya Allah itu melihat kita. Nah, maka apapun yang kita kerjakan, Allah itu melihat kita. Ya, maka kita takut seandainya kita meninggalkan kewajiban, ya, Allah mengetahui, Allah melihat kita, ya, kita takut akan siksanya. Qala, maka Umar bukan ya. Ya, qala sodakta. Bukan, yang ini enggak pakai sodakta ya. Qala fa akhbirni 'anis saa'ah. Kemudian orang ini melanjutkan, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulun anha bi'alami minasail. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Maksudnya kalau yang bertanya saja tidak tahu, saya juga lebih tidak tahu. Gitu. Jadi orang yang bertanya tidak tahu, Nabi SAW juga tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal arata li'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat budak melahirkan tuannya. Engkau melihat budak itu melahirkan tuannya. Maksudnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu budak ini melahirkan anak yang kemudian anaknya nanti menjadi tuannya, karena bapaknya itu adalah orang yang merdeka, bapaknya sebagai tuannya budak itu, sehingga ketika lahir dia itu menjadi tuannya bagi si ibu. Atau karena anak ini mewarisi dari bapaknya yang menjadi tuan bagi ibunya, sehingga anaknya pun menjadi tuan bagi ibu yang melahirkannya. Dan kau melihat orang-orang yang telanjang kaki, tidak memakai baju, tidak memakai pakaian, dan dia adalah orang yang miskin, serta dia itu penggembala kambing. Mereka berlomba-lomba yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Orang-orang yang disasan, orang-orang yang tadinya miskin kemudian tiba-tiba menjadi kaya, dan mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan, ya, entah itu tingginya bangunan ataupun indahnya bangunan. Kapan itu? Ya, kita katakan Allahu a'lam. Bisa jadi sekarang memang sudah terjadi, atau pada masa yang akan datang itu akan terjadi. Yang jelas kita percaya ini pasti akan terjadi. Qala tsumma talaqu falasbistu maliyan. Kemudian orang itu pergi dan aku pun berdiam selama beberapa saat. Dikatakan malian ini adalah waktu sekitar 2 hari. Ya, ada yang mengatakan begitu. Yang jelas waktu untuk beberapa lama atau beberapa saat. Tsumma qala li, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, ya Umaru atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Umar radhiyallahu anhu, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini jawaban apabila kita tidak mengetahui sesuatu, ya, dalam perkara agama khususnya, kita jawab Allahu a'lam, ya. Ini ketika Nabi masih hidup, Umar menyebutnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, apabila beliau Nabi SAW sudah wafat, maka kita mengucapkan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, atau Allah yang tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia itu adalah Jibril.
Dia itu datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya penjelasan beliau SAW tentang terkait Islam, iman dan ihsan serta tentang hari kiamat itu adalah bagian dari agama. Itu adalah agama itu, ya, agama Islam. Nah, maka para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya Islam itu ada 3 tingkatan ini. Yang pertama Islam, atau orangnya disebut muslim. Kemudian lebih tinggi dari Islam yaitu iman, orangnya disebut mukmin. Kemudian lebih tinggi lagi adalah al-ihsan, orangnya disebut muhsin. Hadis ini memiliki banyak faedah, banyak pelajaran. Bahkan di antara ulama ada yang menulis hadis ini, menjelaskan sampai dijadikan buku, yaitu Syekh Abdul Atim bin Batawi Al-Khalafi. Beliau menulis Ulumuddin min hadisi Jibril, ilmu agama dari hadis Jibril. Menunjukkan bahwasanya hadis ini mengandung banyak faedah, banyak pelajaran yang apabila kita mempelajarinya kita akan memahami agama Islam ini. Demikian bisa kami sampaikan. Kalau kita lanjut pada pertemuan datang akan kita bahas keimanan kepada malaikat, dan insya Allah akan beberapa faedah akan kita ambil dari hadis tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.